Rasul Thomas yang juga dikenal sebagai Thomas yang ragu atau Didimus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Thomas dikenal karena momen keraguannya setelah kebangkitan Yesus, tetapi kemudian memainkan peran penting dalam penyebaran kekristenan, khususnya ke wilayah-wilayah di luar Yudea. Thomas muncul dalam beberapa momen penting dalam Injil, khususnya di Injil Yohanes. Sikap berani dalam Yohanes 11 ayat 16 ketika Yesus hendak kembali ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, para murid lainnya khawatir tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi dari pihak berkuasa. Namun Thomas berkata kepada murid-murid lainnya, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Hal ini menunjukkan keberanian dan kesetiaannya. Keraguan Thomas. Thomas paling dikenal karena reaksinya terhadap kebangkitan Yesus. Setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas tidak hadir pada saat itu dan menyatakan bahwa ia tidak akan percaya sebelum melihat tanda paku di tangan Yesus dan memasukkan jarinya ke dalam lukanya. Karena inilah ia mendapat julukan Thomas yang ragu. Pertemuan dengan Yesus yang bangkit. 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi, dan kali ini Thomas hadir. Yesus mempersilakan Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Thomas akhirnya percaya dan mengucapkan pernyataan iman yang kuat. Momen ini menjadi titik balik bagi Thomas, mengubahnya dari keraguan menjadi keyakinan yang kuat. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Thomas menjalankan tugas penginjilan yang diberikan kepada para rasul. Menurut tradisi, Thomas membawa Injil ke wilayah timur yang jauh, termasuk India. Tradisi Kristen di India sangat menghormati Thomas sebagai pendiri gereja di sana. Menurut legenda, Thomas berlayar ke India pada sekitar tahun 52 Masehi dan mendirikan komunitas Kristen di wilayah Kerala yang dikenal sebagai Kristen Santo Thomas. Dia memberitakan Injil, membangun gereja-gereja, dan banyak orang bertobat menjadi pengikut Yesus. Kematian Thomas. Menurut tradisi, Thomas wafat sebagai martir di India, dibunuh dengan tombak di kota Milapore. Situs ini sekarang menjadi tempat ziarah yang dikenal sebagai Basilika Santo Thomas. Thomas dihormati dalam berbagai tradisi gereja Kristen. Dalam Kristen India, Thomas sangat dihormati, khususnya di komunitas Kristen Kerala, di mana ia diyakini telah mendirikan 7 gereja. Warisan Thomas terus hidup melalui gereja Mar Thoma, yang merupakan salah satu gereja Kristen paling tua di dunia. Dalam gereja Katolik dan Ortodoks, Thomas diperingati sebagai salah satu rasul dan martir yang penting. Hari rayanya dalam tradisi Katolik jatuh pada tanggal 3 Juli, memperingati penginjilannya di India. Thomas sering dikenal karena keraguannya, tetapi penting untuk memahami bahwa keraguan tersebut membawa dia pada pengakuan iman yang sangat kuat. Pernyataannya, "Ya Tuhanku dan Elohimku," adalah salah satu pernyataan paling jelas tentang ketuhanan Yesus dalam seluruh Perjanjian Baru. Yesus pun menggunakan momen ini untuk mengajarkan pentingnya percaya, bahkan tanpa melihat tanda-tanda fisik. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selain kisahnya yang terdapat dalam Injil kanonik, ada beberapa tulisan apokrifa yang dikaitkan dengan Thomas, seperti Injil Thomas dan Kisah Thomas. Injil Thomas adalah kumpulan ucapan-ucapan Yesus yang tidak termasuk dalam kanon Perjanjian Baru. Sementara Kisah Thomas berfokus pada misi penginjilan Thomas, termasuk kisahnya di India. Dalam seni Kristen, Thomas sering digambarkan dengan simbol-simbol yang terkait dengan keraguannya, seperti tombak, atau seringkali dalam adegan di mana ia menyentuh luka-luka Yesus. Ikonografi ini menggambarkan transisinya dari keraguan menjadi iman yang kuat. Rasul Thomas meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah kekristenan, terutama karena keberaniannya dalam mengakui kebangkitan Yesus setelah momen keraguannya. Penyebaran Injil ke wilayah timur, khususnya India, juga menjadikannya salah satu rasul dengan dampak global yang sangat luas. Dengan iman yang akhirnya teguh dan pengorbanannya sebagai martir,
Thomas menjadi contoh bagi banyak orang yang mengalami keraguan, tetapi akhirnya menemukan keyakinan yang kuat. Rasul Thomas yang juga dikenal sebagai Thomas yang ragu atau Didimus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Thomas dikenal karena momen keraguannya setelah kebangkitan Yesus, tetapi kemudian memainkan peran penting dalam penyebaran kekristenan, khususnya ke wilayah-wilayah di luar Yudea. Thomas muncul dalam beberapa momen penting dalam Injil, khususnya di Injil Yohanes. Sikap berani dalam Yohanes 11 ayat 16 ketika Yesus hendak kembali ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, para murid lainnya khawatir tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi dari pihak berkuasa. Namun Thomas berkata kepada murid-murid lainnya, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Hal ini menunjukkan keberanian dan kesetiaannya. Keraguan Thomas. Thomas paling dikenal karena reaksinya terhadap kebangkitan Yesus. Setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas tidak hadir pada saat itu dan menyatakan bahwa ia tidak akan percaya sebelum melihat tanda paku di tangan Yesus dan memasukkan jarinya ke dalam lukanya. Karena inilah ia mendapat julukan